pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita belajar tentang menyusun laporan neraca dan perubahan ekuitas atau balance sheet and statement of change in equity pada PT Jaya Tama. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai lagi pembelajaran kita hari ini, pembahasan tentang UKK akuntansi paket 3 untuk PT Jaya Tama. Hari ini saya akan membahas tentang statement of change in equity atau laporan perubahan modal yang berakhir 31 Desember tahun 2021. Data untuk laporan perubahan modal kita ambil datanya di neraca lajur. Di sini ada common stock dan retained earning. Karena di sini merupakan PT, maka modalnya laba masuk ke dalam retained earning. Kita lihat neraca lajurnya. Untuk common stock. Common stock kita ambil datanya di sebelah neraca. Jadi kita ambil di neraca, di kolom neraca. Yang pertama untuk common stock ada 300 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya 300 juta rupiah ke dalam laporan perubahan modal. Sebesar 300 juta rupiah. Karena di sini merupakan laporan perubahan modalnya merupakan PT, sehingga common stock jumlahnya tetap sampai dengan akhir Desember. Yang berubah yaitu di retained earning atau laba ditahan. Retained earning awal kita ambil di neraca lajur. Yaitu jumlahnya sebesar 1.915.771.370 rupiah. Jadi ini angka yang kita ambil untuk retained earning awal atau laba ditahan awal. Kita masukkan angkanya 1.915.771.370 rupiah untuk retained earning awal. Lalu untuk net income atau laba bersih kita ambil sejumlah labanya di laba rugi, di laporan laba rugi. Jadi kita ambil labanya profit and loss di laporan laba rugi, yaitu kita mempunyai laba 1.444.877.38 rupiah. Maka kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal 1.444.877.38 rupiah. Karena ada pembagian dividen, transaksi sebelumnya ada pembagian dividen, maka kita kurangi dengan dividen. Dividen kita ambil angkanya di neraca lajur. Ini dividennya. Yaitu berjumlah 33.750.000 rupiah. Maka kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal. 33.750.000 rupiah. Jadi saldo awal retained earning awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen, maka menjadi
saldo akhir 31 Desember tahun 2021. Jadi kita bisa lihat perubahannya. Saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dengan dividen menjadi saldo akhir. Untuk totalnya, yaitu di sini common stock ditambah retained earning itu menjadi total dari saldo awal per 1 Desember 2021. Dan laba bersih, jadi jumlah seluruh modal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen, ini merupakan total modal akhir per 31 Desember tahun 2021. Dari laporan perubahan modal ini kita lanjut masuk ke dalam laporan neraca atau balance sheet. Untuk pembuatan balance sheet, data diambil dari neraca lajur, yaitu kolom neraca. Jadi kita ambil dari neraca lajur, dimulai dari cash in bank, dari kolom neraca lajur, dimulai dari cash in bank sampai dengan retained earning. Jadi kita ambil dimulai dari cash in bank sampai dengan retained earning. Untuk dividen karena sudah ada di perubahan modal, maka itu tidak diambil lagi. Jadi kita mengambil datanya yaitu dari cash in bank sampai dengan retained earning, angkanya yaitu di kolom neraca. Kita pindahkan, apabila ada di debit kita pindahkan juga. Untuk yang kredit mengurangi saldo yang di debit. Kita mulai dari awal cash in bank. Cash in bank di neraca 839.776.975. Maka kita buat 9 dengan angka yang sama, dan lalu yang kedua ada petty cash sebesar 10 juta, lalu dilanjut dengan account receivable dan allowance dan seterusnya. Ini masuk ke dalam current asset. Jadi untuk balance sheet ini terdiri dari aset dan liabilities dan equity. Untuk aset ada dua, yaitu current asset dan fixed asset. Yang termasuk dalam current asset yaitu cash in bank sampai dengan prepaid Fed. Di sini yang ada angkanya yaitu prepaid Fed. Jadi kita masukkan semuanya angkanya, yaitu datanya diambil dari neraca. Sedangkan untuk allowance, karena mengurangi account receivable maka kita kurang. Setelah selesai semua kita masukkan dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid Fed, kita jumlahkan. Jumlahnya menjadi total current asset. Begitu juga dengan di kolom fixed asset. Fixed asset terdiri dari land, building, at cost, dan sampai dengan akumulasi penyusutan vehicle atau akun depreciation vehicle, kendaraan. Kita masukkan semua angkanya, sama angkanya datanya diambil dari neraca lajur bagian neraca. Untuk yang di neraca lajur, bagi aktiva apabila ada yang di sebelah kredit, maka itu akan mengurangi dari jumlah aktiva atau current asset. Jadi ini yang mengurangi yaitu akumulasi penyusutan gedung atau akum depreciation building, lalu accumulation depreciation office equipment, dan yang ketiga akumulasi depreciation vehicle. Jadi ada 3 kita kurangi lalu kita jumlahkan, ini masuk ke dalam total fixed asset. Jadi semua dijumlahkan
dikurangi dengan yang dikredit, maka masuk ke dalam total fixed asset. Total current asset ditambah dengan total fixed asset masuk ke dalam total aset, kita jumlahkan. Jadi ini merupakan kelompok aktiva atau aset. Lalu kita masuk ke dalam liabilities. Lalu kita masuk ke dalam liabilities atau utang. Utang ada utang lancar dan utang jangka panjang. Kita masukkan dulu, angkanya diambil sama di dalam neraca lajur. Kolom neraca kita masukkan, yaitu dimulai dari account payable sampai dengan dividen payable. Untuk PPN payable tidak ada angkanya. Setelah selesai, kita jumlah current liabilities atau jumlah utang lancar. Untuk utang jangka panjang atau long term liabilities, kita ambil bank loan, angkanya sama, diambil dari neraca lajur kolom neraca. Maka untuk total long term liability, dan terakhir ada common stock. Common stock diambil dari ekuitas ya, kita ambil common stock ada 300 juta rupiah. Maka kita pindahkan ke dalam common stock 300 juta rupiah, kita ambil dari laporan perubahan modal. Begitu juga dengan retainer earning, angkanya kita ambil di statement of change in equity atau laporan perubahan modal. Untuk retainer earning yaitu 3.326.898.408 rupiah. Kita pindahkan angka tersebut ke dalam kolom neraca. Setelah selesai, untuk liabilities atau pasifa kita tambahkan, yaitu total current liability ditambah dengan long term liability dan ditambah dengan equity, maka menjadi total pasifa. Yaitu untuk pekerjaan kita, apabila benar atau salah balance sheet ini, kita lihat aktiva dan pasifa harus jumlahnya sama. Bisa terlihat ya jumlahnya aktiva, total aset atau total aktiva dan total pasifa jumlahnya harus sama atau balance. Setelah selesai, memang kalau sudah balance berarti pekerjaan selesai. Inilah pekerjaan kita, pembahasan kita tentang balance sheet dan laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.